Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, meninggalkan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Biografi Pendeta J. Wismar Saragih, Bapak Bahasa Simalungun. Pernahkah teman-teman mendengar nama J. Wismar Saragih? Khususnya bagi teman-teman yang tinggal di daerah Siantar Simalungun, selain etnis Simalungun, kalian harus mengenal kisah beliau. Setelah Tuan Sang Nawalu Damanik, Pendeta J. Wismar Saragih adalah tokoh panutan saya. Beliau adalah tokoh yang gigih memperjuangkan penggunaan bahasa Simalungun di HKBP dan sekolah-sekolah RMG atau Reinise Missions Gesellschaft. Perlu teman-teman ketahui, penginjilan RMG yang dikenal dengan Batak Mission dari residen Tapanuli datang ke Simalungun dengan menggunakan bahasa Batak atau bahasa Toba. Sebelum ada pendeta atau presbiter asli Simalungun, sebenarnya usaha RMG yang dirintis oleh misionaris seperti Guillaume, Augustes, G. Simon dan Miesel ini dapat digolongkan gagal, karena sedikit etnis Simalungun yang mau dibaptis menjadi Kristen. RMG yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda hanya sibuk untuk mengangkut orang Batak dari residen Tapanuli dalam jumlah besar untuk membuka lahan sawah dan menjadi guru zending atau guru Batak, dan membantu atasannya para misionaris Jerman di Simalungun. Pengangkutan orang-orang Batak Kristen dari residen Tapanuli ini dalam jumlah besar-besaran dan tanpa kontrol dari pihak pemerintah kolonial Belanda, akhirnya melebihi populasi etnis Simalungun sebagai penduduk asli. Sebelumnya, sewaktu Raja-Raja Simalungun atau Raja Marpitu menandatangani Korte Verklaring tahun 1907, pemerintah kolonial Belanda sudah membelah Simalungun menjadi dua bagian. Bagi wilayah Simalungun yang sudah beragama Islam, pemerintah kolonial Belanda mengelompokkan mereka menjadi Melayu, sedangkan wilayah Simalungun yang masih berkepercayaan leluhur, pemerintah kolonial Belanda mengelompokkan mereka menjadi Batak. Dan akhirnya menginjili wilayah ini yang pada kenyataannya sangat sulit bahkan jarang ada yang mau dibaptis. Cara-cara kotor pun dilakukan, seiring dengan pengembangan ondernaming atau perkebunan besar di seantero wilayah Raja-Raja Simalungun. Para pendatang dari residen Tapanuli yang dikenal dengan Batak Kristen, membawa semangat zending dan falsafah mereka, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Bersatu dalam semangat misionaris Eropa, yaitu semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Mereka membanjiri wilayah Simalungun untuk membuka lahan sawah sekaligus menekan pengaruh Raja-Raja Simalungun agar mudah tunduk pada kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya, pengangkutan orang Batak ini bukan semata-mata untuk bahan pangan pekerja perkebunan, karena etnis Jawa sudah ahli dalam mengolah lahan sawah dan terbukti sudah berhasil dilakukan pemerintah kolonial Belanda di Pulau Jawa. Di balik ini semua, ada tujuan yang sifatnya politis untuk melemahkan wibawa para Raja Simalungun dan membendung dakwah Islam yang sudah dimulai oleh Tuan Sang Nawalu Damanik di Kerajaan Siantar. Cara kotor ini harus dilakukan mereka, baik pemerintah kolonial Belanda dan RMG ibarat sisi mata uang yang tak terpisah. Tujuan mereka jelas, mengeksploitasi hutan Simalungun menjadi perkebunan, membendung penyebaran agama Islam dan mengangkut para pendatang dari Tapanuli yaitu orang Batak Kristen. Mereka loyal kepada RMG dan pemerintah kolonial Belanda dalam misi penginjilan, pembukaan lahan sawah dan melemahkan pengaruh para Raja Simalungun karena populasi masyarakat Simalungun yang sudah tidak sebanding dengan jumlah pendatang Batak Kristen yang sengaja dibawa besar-besaran dari Tapanuli. Inilah situasi di Simalungun yang dihadapi Pendeta J. Wismar Saragih saat beliau resmi menjadi seorang presbiter atau pendeta di gereja HKBP. Semoga teman-teman semua paham situasi di Simalungun pada masa Pendeta J. Wismar Saragih. Perjuangan beliau yang tak kenal lelah sampai berdirinya GKPS tahun 1963, hampir 60 tahun saat Augustes datang ke Raya. Bagi saya pribadi sebagai seorang sejarawan muda Simalungun, RMG hanyalah antek dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda. RMG tidak membawa semangat gereja Lutheran bahkan Martin Luther sendiri saat dia menentang otoritas Paus Leo ke-10, terutama penggunaan bahasa Jerman di gereja Katolik Jerman yang mengharuskan penggunaan bahasa Latin. RMG atau Reinise Missions Gesellschaft tampil di Simalungun sebagai gembala palsu yang picik dan kotor telah menodai sendiri semangat reformasi Martin Luther sewaktu memperjuangkan penggunaan bahasa Jerman di gereja Katolik. Mereka melarang, menghambat dan tidak mau mengakui bahasa Simalungun. Bagi mereka Simalungun sebenarnya tidak penting dan berkeras, etnis Simalungun sendiri yang harus menyesuaikan diri mereka di gereja dan sekolah untuk menggunakan bahasa Batak. Sungguh hal yang tidak sesuai dengan semangat Martin Luther dan gereja Lutheran di seluruh dunia,
malah mereka ikut berdansa dengan pemerintah kolonial Belanda untuk eksploitasi hutan di Simalungun yang dirambah demi tujuan pembukaan perkebunan besar. Termasuk ikut andil membelah etnis Simalungun berdasarkan agama dan membanjiri daerah Simalungun dengan alasan pembukaan lahan sawah, oleh binaan mereka yaitu para pendatang Batak Kristen tanpa memperhitungkan dampak kesenjangan sosial dan masa depan etnis Simalungun yang terpinggirkan. Itulah sebabnya saya menulis RMG adalah gembala palsu yang sengaja membuat etnis Simalungun terpinggirkan di tanah nenek moyangnya sendiri. Berikut adalah biografi singkat Pendeta J. Wismar Saragih, Bapak Bahasa Simalungun berdasarkan tulisan Prof. Aaron L. Damanik. J. Wismar Saragih adalah pendeta atau rohaniawan Kristen pertama orang Simalungun. Lahir pada tahun 1888 di Sinondang. Merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara di keluarga Jalam Saragih dan Ronggainim Purba. Ayahnya adalah abdi dalam kerajaan raya pada masa Rondaheim Saragih tahun 1828 sampai tahun 1891, maupun Sumayan Saragih tahun 1857 sampai tahun 1932. Pada usia 12 tahun sudah memahami aksara Simalungun, surat Sapulusiah, yang diperoleh dari ayahnya. Pada tahun 1905, beliau pindah ke Raya Dolok dan pindah lagi ke Parsimagotan. Sejak di Parsimagotan, ia diasuh pamannya atau tulangnya sepeninggal ayahnya tanggal 24 Oktober tahun 1904. Menamatkan pendidikan di Sekolah Zending Pamatang Raya. Setelah tamat, kemudian melanjutkan pendidikan ke Narumonda, Tapanuli Utara. Pada tanggal 11 September tahun 1910, Jaulung dibaptis dengan nama Wismar Saragih. Kemudian, sejak bulan Oktober tahun 1910 ikut testing di Narumonda tetapi kalah. Kemudian pada tahun 1911, ikut testing di Zending Quick School Narumonda dan ia dinyatakan menang. Sejak 1911 hingga 1915 mengikuti proses belajar hingga tamat pada tanggal 18 Oktober tahun 1915. Pasca tamat, Jaulung Wismar Saragih dipekerjakan sebagai guru di Sekolah Zending Raya. Pada tanggal 3 September tahun 1928 bersama dengan Jason Saragih dan 14 tokoh Simalungun mendirikan organisasi bernama Komite Nara Marpodah yang bertujuan guna melestarikan dan memberdayakan bahasa Simalungun. Duduk sebagai ketua adalah Jaulung Wismar Saragih dan Jason Saragih sebagai forjiter Ihutan. Institusi ini menerbitkan buku-buku pelajaran sekolah seperti Oda Pasal Marhorja, Panggonggomion, Tolu Saudoran, Rudang Ragi-Ragian dan lain-lain. Di samping menjadi guru, Jaulung Wismar Saragih juga sekaligus sebagai Pangulu Balei atau Sekretaris Raja di Kerajaan Raya. Sejak Januari tahun 1927, Jaulung Wismar Saragih melanjutkan sekolah ke Seminari Sipoholon. Pendidikan itu dijalani selama 3 tahun. Pada tanggal 15 Desember tahun 1929, Jaulung Wismar Saragih ditabalkan sebagai pendeta oleh Warnek yang saat itu menjabat sebagai Eporus HKBP. Adapun karya-karya dan tentang Jaulung Wismar Saragih selama mendedikasikan diri bagi pendidikan dan zending di Simalungun adalah sebagai berikut. 1. Tadah Nitonduita, In Mahatani Naibata Rupeita Ariari, Tanjung Pengharapan, 1967. 2. Memorial Peringatan Pendeta J. Wismar Saragih, Marsinalsal, BPK Gunung Mulia, 1977. 3. Ambilan Nama Dear Pasal Tuhan Yesus Kristus, Somon Sinuratkon Nisi Lukas, Lukbaan J. Wismar Saragih, British and Foreign Bible Society, 1939. 4. Portama Itomeh Jabu, Pan Japorman, 1942. 5. Partingkian Nihata Simalungun, dan lain-lain. Jaulung Wismar Saragih memiliki peranan penting guna penyebaran agama Kristen Protestan di Simalungun. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1937 melayangkan surat protes kepada penginjil H. Volmer di Saribudolok. Surat itu memprotes perubahan nama distrik Simalungun Pesisir Timur, Simalungun Oskus, yang digabung menjadi HKBP Distrik Sumatera Timur, Aceh dan Dairi. Pengesahan seperti itu dilakukan pada Tata Gereja HKBP tahun 1940. Protes itu dilakukan karena adanya kekhawatiran akan menghilangnya identitas Simalungun di HKBP. Pada Sinode HKBP tanggal 10-11 Juli tahun 1940 di Pearaja protes Jaulung Wismar Saragih turut dibicarakan. Pasca Sinode,
Dilakukan pembicaraan maraton di Raya, Saribudolok dan Nagoridolok pada tanggal 26 September tahun 1940. Hasilnya adalah berdirinya institusi bernama HKBPS, Distrik HKBP khusus di Simalungun. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1952, Jaulung Wismar Saragi pada pertemuan di HKBPS Distrik Simalungun membicarakan pemisahan Simalungun dari HKBP. Puncaknya ialah munculnya gagasan agar Simalungun menjadi institusi tersendiri yang lepas dari HKBP. Pada waktu itu, Jaulung Wismar Saragi menduduki jabatan sebagai Wakil Eporus HKBPS. Dapat dikatakan bahwa Jaulung Wismar Saragi menjadi Eporus di Distrik Simalungun. Menurut Sinaga, HKBPS merupakan rintisan menuju kemandirian penuh jemaat-jemaat di Simalungun di dalam Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Yang terjadi pada tahun 1963 dan Jaulung Wismar Saragi mendedikasikan diri sepenuhnya bagi kemajuan Simalungun lewat pendidikan dan institusi gerejawi. Ia meninggal pada tanggal 7 Maret tahun 1968, 5 tahun setelah GKPS berdiri. Sebagaimana diketahui, hingga tahun 1950, terdapat 5 orang pendeta rohaniawan Kristen, Simalungun yang lulus dari Seminari Sipoholon Tapanuli Utara. Mereka itu adalah Jaulung Wismar Saragi, Awilmar Saragi, Kerpianus Purba, Jenus Purba Siboro dan Abner Hendrik Purba Girsang. Dalam autobiografinya, J. Wismar menulis, setelah mereka sampai di Aiknauli, mobil mereka berhenti di sebuah pemandangan yang terang ke daerah Simalungun. Pada waktu keadaan demikian dirasakan seolah-olah Tuhan bersuara kepada pendeta Wismar yang mengatakan, itulah daerah Simalungun yang terhadapnya kamu mempunyai hutang. Kemudian meneteslah air matanya, teringatlah dia jauh sebelumnya akan tuntutan yang mengatakan bahwa ia berhutang kepada orang Simalungun. Ia berdoa dalam hatinya mengatakan, berikanlah tenaga kepada saya ya Tuhan untuk membayar hutang saya. Amin. Peristiwa ini dalam perjalanan pulang J. Wismar ke Tanah Simalungun, Desember tahun 1929. Tahun 1936 kamus pertama Simalungun diterbitkan, Partikian Nihata Simalungun, melalui percetakan Sending di Laguboti. Di seluruh Hindia Belanda pada masa itu, J. Wismar Saragi orang pribumi pertama yang menyusun kamus seperti itu. Oleh sebab itu saya sebagai sejarawan Simalungun dengan bangga menyatakan pendeta J. Wismar Saragi sebagai Bapak Bahasa Simalungun. Sekian biografi dari pendeta J. Wismar Saragi. Siparutan Doa Bani Simalungun. Semoga bermanfaat.